Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani, NIM 1960057, semester 5, program studi Tadris Matematika IAIN Parepare. Awalan hayabinan nashkuru ilallahi subhanahu wa ta'ala huwal maliku wa sultan wa huwa khaliqu fi kulli anha'il alam wa huwa allazi qad atana hayatan jamilatan wa hayatan ta'wilatan hatta nastati an najtami'a fi hazan makanil mubarak lina'mala wajibana mislu abadan syakuran fi hazad dunya. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the king of the great kingdom, namely Islam religion, then brought us from an educated person to be educated person. Well, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu persamaan diferensial. Nah, selanjutnya di mana di sini persamaan diferensial. Persamaan diferensial yaitu salah satu mata kuliah wajib yang ada di prodi pendidikan matematika. Nah, mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 5 ataupun 6. Adapun definisi dari persamaan diferensial yaitu suatu persamaan yang di dalamnya berisikan suatu fungsi yang tidak diketahui memiliki beberapa turunan dari fungsi itu dan memiliki peubah yang tidak diketahui. Nah, menurut Ratnasari, dari persamaan diferensial adalah persamaan yang erat kaitannya dengan turunan fungsi dan di dalamnya memiliki suku-suku yang merupakan turunan dari fungsi tersebut. Sumber lain juga mengatakan bahwa persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk suatu fungsi sebagai hal untuk mengaitkannya dari fungsi itu sendiri maupun turunannya dalam berbagai orde. Nah, dari pemaparan di atas tadi, kita dapat simpulkan bahwasanya persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang erat kaitannya dengan turunan dari suku-suku pada persamaan tersebut. Persamaan diferensial ini pada umumnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama persamaan diferensial biasa atau PDB dan kedua persamaan diferensial parsial atau PDP. Nah, namun materi biasanya yang diajarkan di pendidikan matematika yaitu persamaan diferensial yang pertama, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB. Nah, persamaan diferensial biasa di dalamnya terdapat materi persamaan diferensial orde 1 yang membahas beberapa hal seperti persamaan linear, persamaan Bernoulli, persamaan homogen, persamaan yang dapat dipisahkan, persamaan eksak dan non-eksak, serta faktor integrasi sebagai cara menyelesaikan persamaan yang tidak eksak. Nah, lanjut, persamaan diferensial yaitu salah satu ilmu matematika yang banyak digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisis. Nah, masalah fisis tersebut dapat kita modelkan dalam bentuk persamaan diferensial. Namun jika model matematika berbentuk persamaan diferensial, maka masalahnya yaitu bagaimana menentukan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, misalnya untuk persamaan diferensial dengan koefisien konstanta sangat mudah untuk menentukan solusinya. Nah, tetapi dalam penerapannya pada dunia nyata ada persamaan diferensial yang memiliki koefisien berupa variabel. Namun harus disadari juga bahwa tidak semua model matematika yang berbentuk persamaan diferensial mempunyai solusi. Nah, yang pertama persamaan diferensial tak homogen. Persamaan diferensial orde 1. Yang pertama, pengalaman belajar yang kita butuhkan. Pengalaman belajar yang dibutuhkan sebelum masuk pada materi persamaan diferensial orde 1 ini di antaranya yaitu kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar matematik seperti konsep pengintegralan suatu variabel, turunan suatu fungsi, dan metode-metode penyelesaian lainnya. Nah, mengenai konsep dasar matematik tersebut semuanya sudah kita pelajari sebelumnya pada materi kuliah kalkulus. Dalam mata kuliah kalkulus dipelajari bagaimana cara mencari turunan fungsi, yaitu Y sama dengan fx
yakni dy per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Nah, kemudian kita selesaikan dengan proses integrasi. Jadi dalam hal kita perlu memahami mengenai sifat-sifat dari pengintegralan maupun turunan suatu fungsi, sehingga akan mempermudah kita dalam mencari solusi persamaan diferensial yang akan kita bahas di bawah ini. Nah, kemudian dalam persamaan diferensial orde 1 ini, kita juga harus mengenali beberapa simbol maupun notasi seperti eksponensial E, logaritma natural ln n, turunan dy per dx, dan integral di mana bentuknya integral dx. Nah, lanjutnya B, pendahuluan, di mana PD linear orde 1 f dalam kurung x, y sama dengan 0 yang dapat dinyatakan dalam bentuk m dalam kurung x, y dy per dx tambah n dalam kurung x, y sama dengan 0. Nah, variabel y disebut dengan variabel terikat, sedangkan variabel x disebut dengan variabel bebas. Nah, fungsi yang pertama tadi di atas dapat dinyatakan dalam bentuk lain dengan mengalihkan dengan dx pada fungsi masing-masing ruas persamaan, sehingga m dalam kurung x, y dy tambah n dalam kurung x, y dx sama dengan 0. Nah, C, persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, persamaan diferensial orde 1 merupakan bentuk PD yang paling sederhana, karena hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Nah, jika dalam persamaan tersebut variabel bebas dan variabel tak bebasnya berada pada sisi yang berbeda dari tanda persamaannya, maka disebut PD yang terpisah, dan untuk menentukan penyelesaiannya tinggal diintegralkan. Nah, jika tidak demikian, maka disebut PD tak terpisah. Nah, suatu PD orde 1 yang tak terpisah biasanya dapat dengan mudah dijadikan PD terpisah melalui penggantian atau substitusi dari salah satu variabelnya. Nah, persamaan diferensial terpisah kan yaitu persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara aljabar dapat direduksi ke dalam bentuk persamaan diferensial variabel terpisah, yaitu m dalam kurung x, y dx tambah n dalam kurung x, y dy sama dengan 0. Berdasarkan bentuk umum tersebut, bentuk-bentuk dalam variabel x dikelompokkan dengan turunannya, yaitu dx. Bentuk-bentuk dalam variabel y dikelompokkan dengan turunannya, yaitu dy. Nah, solusi dari persamaan diferensial variabel terpisah dapat ditentukan dengan mengintegralkan masing-masing kelompok variabel, di mana teori pengerjaannya mx adalah fungsi x, ny adalah fungsi y. Nah, jika masing-masing suku tak nolnya dalam bentuk baku hanya memuat satu variabel, dalam hal ini m hanya fungsi dari x dan n hanya fungsi dari y, maka persamaan 1, 3 tadi dapat kita ubah menjadi mx dx tambah ny dy sama dengan 0. Ini persamaan 1, 4. Nah, solusi umumnya y sama dengan fx. Nah, lanjut persamaan ini kita sebut dengan persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Dengan melakukan pengintegralan pada setiap ruas persamaan mx dx tambah ny dy sama dengan 0, maka kita peroleh solusi umum integral mx dx tambah integral ny dy sama dengan c. Nah, ini persamaan 1, 5. Di mana C-nya ini sebagai parameter atau konstanta. Nah, contoh soal yang pertama, x, y, dx kurang dy sama dengan 0. Ini masalah PD-nya. Nah, solusinya kita pisahkan variabelnya dalam satu ruas atau kelompok. Maka x dx sama dengan 1/y dy. Nah, lanjut setiap ruas ini kita integralkan. Jadi, integral x dx sama dengan integral 1/y dy. Nah, hasil dari pengintegralannya yaitu 1/2 kali x kuadrat tambah c1 sama dengan ln y tambah c2. Jadi, solusi umumnya yaitu y sama dengan 1/2 x kuadrat tambah c. Nah, contoh soal yang kedua di mana x dy kurang y dx sama dengan 0.
Nah, kita ubah ke dalam bentuk umumnya dengan cara bagi dengan X dan Y. Jadi, 1/Y dy kurang 1/X dx sama dengan 0. Lanjut kita integralkan kedua ruasnya, jadi integral 1/Y dy kurang integral 1/X dx sama dengan integral 0. Nah, solusi umum dari bentuk implisit ini kita sederhanakan ke dalam bentuk eksplisit Y sama dengan, jadi ln Y kurang ln X sama dengan C. Nah, C-nya ini adalah suatu konstanta yang tidak diketahui, dan ln juga tidak diketahui konstantanya, jadi C sama dengan ln C. Jadi ln Y kurang ln X sama dengan ln C. Nah, kita gunakan sifat logaritma, di mana ln Y sama dengan ln C tambah ln X sama dengan ln CX. Nah, solusi umumnya dari PD variabel terpisah ini Y sama dengan CX. Nah, selanjutnya persamaan diferensial homogen, di mana fungsi f x, y, x, y disebut fungsi homogen bila terdapat n elemen R sehingga berlaku f dalam kurung tx, ty sama dengan t pangkat n kali f x, y, dengan n disebut orde dari fungsi homogen f x, y m x, y dx tambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, syarat persamaan diferensial di atas kita katakan homogen jika m x, y dan n x, y yaitu homogen dan berderajat sama. Nah, bentuk umumnya, bentuk persamaannya yaitu mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0, atau f x, y sama dengan mx, y per nx, y sama dengan x, y. Nah, disebut persamaan diferensial homogen orde 1 jika m dan n adalah fungsi homogen yang berderajat sama atau f fungsi homogen berderajat 0. Jika m dan n masing-masing homogen orde n, misalkan y sama dengan ux, dapat ditulis dengan dy sama dengan u dx tambah x du. Nah, teoremanya jika koefisien persamaan dy sama dengan u dx tambah x du homogen orde n, maka dengan substitusikan y sama dengan ux akan menghasilkan persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, metode penyelesaiannya kita gunakan substitusi z sama dengan y per x atau z sama dengan x per y. Dengan substitusi ini persamaan diferensial akan menjadi suatu persamaan diferensial peubah terpisah dari y aksen sama dengan x, y dengan fungsi f homogen berderajat 0. Dengan mengambil t sama dengan 1 per x, di mana x tidak sama dengan 0 dan z sama dengan y per x, kita peroleh fx, y sama dengan y per x sama dengan f1, z dengan penerapan aturan rantai pada y sama dengan zx, dy per dx sama dengan dy per dz dan dz per dx tambah dy per dx akan diperoleh dy per dx sama dengan x dx x dz per dx tambah z. Nah, substitusikan ke persamaan diferensialnya, maka kita peroleh x dz per dx sama dengan f1 kurang z kurang z atau dz per f1, z kurang z sama dengan dx per x. Jadi integral dz per f1, z kurang z sama dengan integral dx per x. Nah, ketiga, langkah-langkah menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial homogen. Pertama, gunakan transformasi, yaitu y sama dengan ux menjadi dy per x du tambah u dx atau x sama dengan uy, di mana dy sama dengan y dy tambah u du. Nah, yang kedua, persamaan diferensial homogen terreduksi
ke persamaan diferensial terpisah. Nah, kita ke ketiga, gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Nah, langkah yang keempat, gantilah U sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX dan U sama dengan X per Y jika menggunakan transformasi X sama dengan UY untuk mendapatkan kembali variabel semula. Untuk soal, selesaikan solusi PD homogen di bawah ini. Yang pertama, dalam kurung X kuadrat kurang 3Y kuadrat dx tambah 2XY dy sama dengan 0. Nah, solusinya kita substitusikan ke dalam mx, y dan ny, x nx, y. Jadi mx, y sama dengan x2 kurang 3y kuadrat, dan untuk n-nya nx, y sama dengan 2x y. Nah, kita bagi fungsi n ini dengan x kuadrat dan m dengan x untuk mendapatkan bentuk homogennya. Jadi mx, y sama dengan x kuadrat dalam kurung 1 kurang 3y kuadrat per x kuadrat dikali x kuadrat gu. Nah, untuk n x, y sama dengan 2x kuadrat y per x sama dengan x kuadrat hu. Nah, selanjutnya kita substitusikan y sama dengan ux dan dy sama dengan udx tambah x du ke dalam x kuadrat kurang 3y kuadrat dx tambah 2x y dy sama dengan 0. Jadi x kuadrat dalam kurung 1 kurang u pangkat 2 dx tambah 2ux kuadrat du sama dengan 0. Nah, kita pisahkan variabel dari x kuadrat 1 kurang u kuadrat dx tambah 2ux kuadrat du sama dengan 0, dan kita integrasikannya. Jadi ln x kurang ln dalam kurung 1 kurang u kuadrat sama dengan c. Nah, penyelesaian umumnya yaitu x kuadrat sama dengan c dalam kurung x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, contoh yang kedua, x aksen kurang y kurang x sama dengan 0. Nah, solusinya ya PD ini tidak kita dapat pisahkan, namun PD ini homogen. Jadi y aksen sama dengan y tambah x per x dy per dx y tambah x per x. Nah, lanjut kita misalkan z sama dengan y per x, jadi y sama dengan x z. Jadi dy per dx sama dengan z tambah x dz per dx. Nah, lanjut kita substitusikan ke PD. Maka dy per dx sama dengan y tambah x per x z tambah x kali dz per dx sama dengan xz tambah x per x. Jadi z tambah x kali dz per dx sama dengan z tambah 1. Jadi x dz per dx sama dengan 1. Maka dz sama dengan 1 per x dx. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruasnya. Jadi integral dz sama dengan integral 1 per x dx. Jadi z tambah c1 sama dengan ln x tambah c2. Nah, z kurang ln c sama dengan c. Lanjut kita kembali ke z sama dengan y per x karena bukan dalam bentuk solusi. Jadi y per x kurang ln x sama dengan c, y kurang x ln x sama dengan c, y sama dengan x ln x tambah cx. Jadi kita dapat solusi umumnya yaitu y sama dengan x dalam kurung ln x tambah c. Persamaan diferensial tak homogen. Di mana bentuk umumnya? Dalam kurung ax tambah b tambah c dx tambah dalam kurung px tambah qx tambah r dy sama dengan 0. Di mana a, b, c, p, q, r merupakan suatu konstanta. Nah, ini bentuk penyelesaian umum non homogen. Yang pertama, a per p tidak sama dengan b per q
atau akui kurang BP tidak sama dengan 0. Nah, tahap penyelesaiannya pertama tentukan himpunan penyelesaian X1 Y1 dari sistem persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, PX tambah QY tambah Q sama dengan 0. Nah, langkah kedua, substitusi X1 Y1 ke X sama dengan U tambah X1 Y sama dengan V tambah Y1. Nah, langkah ketiga tentukan X sama dengan U tambah X1, di mana DX sama dengan DU, Y sama dengan V tambah Y1, DY sama dengan DV. Kemudian kita substitusikan ke soal. Nah, langkah keempat, selesaikan sesuai jenis PD yang terbentuk. Nah, kedua, AP sama dengan BQ tidak sama dengan C per R, atau AQ kurang BP sama dengan 0. Tahap penyelesaiannya yang pertama, kita misalkan AX tambah BY sama dengan Z. Langkah kedua, lakukan AX tambah BY sama dengan Z, dimana ADX tambah BDY sama dengan DZ. Kemudian substitusi ke soal. Langkah ketiga, selesaikan sesuai jenis PD yang terbentuk. Nah, ketiga, A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, di mana tahap penyelesaian jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, di mana M ini bernilai konstanta. Nah, misalkan AX tambah BY tambah C sama dengan M dalam kurung PX tambah QY tambah R. Nah, contoh soal di mana AQ kurang BP tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama, X tambah 2Y kurang 4DX tambah minus 2X kurang Y tambah 5DY sama dengan 0. Nah, kita cari konstantanya, dimana A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 4, P sama dengan minus 2, Q sama dengan minus 1, dan R-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya aku ini kurang BP. Jadi 1 dikurang 1 kurang 2 A-nya 1, Q-nya minus 1, jadi A dikali minus 1 dikurang 2 dikali minus 2 sama dengan 3, tidak sama dengan 0. Nah, lanjut, kita ubah bentuk menjadi persamaan non homogen. Jadi dalam kurung UQ kurang VP DU tambah dalam kurung VA kurang UB DU sama dengan 0. Jadi U dalam kurung minus 1 kurang V kali minus 2 DU tambah V kali 1 kurang U kali 2 DV sama dengan 0. Nah, lanjut ke dalam bentuk PD homogen, di mana minus U tambah 2V DU tambah V kurang 2U DV sama dengan 0. Nah, kita misalkan U per T sama dengan T atau U sama dengan TV. Nah, di mana turunannya DU sama dengan FDT tambah TDV. Nah, kita substitusikan ke PD homogen, kemudian kita operasikan. Nah, maka min TV tambah 2V tambah V DT tambah TDV tambah V kurang 2TV DV sama dengan 0. Nah, maka min TV kuadrat tambah 2V kuadrat DT tambah min T kuadrat V tambah 2TV kali DV tambah V kurang 2TV DU sama dengan 0. Jadi min TV kuadrat tambah 2V kuadrat DT tambah min T kuadrat V tambah 2TV tambah V kurang 2TV DV sama dengan 0. Nah, lanjut pada suku pertama, di mana V kuadrat ini kita keluarkan. Pada suku kedua V kita juga keluarkan. Jadi min TV kuadrat tambah 2V kuadrat DT tambah min T kuadrat kuadrat V tambah V DV sama dengan 0. Nah, kita keluarkan V-nya. Jadi V kuadrat dalam kurung
min T tambah 2 dt tambah V min T kuadrat tambah 1 dV sama dengan 0. Nah, V nya ini sama dengan 0, jadi V dalam kurung V kali min T tambah 2 dt tambah min T kuadrat tambah 1 dV sama dengan 0. Nah, lanjut, ingat V ini sama dengan min 2x kurang Y tambah 5 min 2x kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Dan maka V sama dengan 0 atau V kali min T tambah 2 dt tambah T kuadrat tambah 1 dV sama dengan 0. Nah, jadi kan PD ini terpisah. Nah, jadi V kali min T tambah 2 dt tambah min T kuadrat tambah 1 dV sama dengan 0. Nah, kedua ruasnya ini kita kalikan dengan seper V dalam kurung min T tambah 1. Jadi V kali min T tambah 2 dt tambah min T kuadrat tambah 1 dV sama dengan 0. Kita kalikan 1 per V kali min T kuadrat tambah 1. Jadi min T tambah 2 per min T kuadrat tambah 1 dt tambah 1 per V dV sama dengan 0. Nah, kita integralkan kedua ruasnya. Jadi integral min T tambah 2 per min T kuadrat tambah 1 dt tambah integral seper F dF sama dengan 0. Nah, kita pecahkan integralnya. Jadi integral min T per min T kuadrat tambah 1 tambah 2 per min T kuadrat tambah 1 dt tambah ln V sama dengan C1. Nah, kita misalkan A sama dengan min T kuadrat tambah 1, dA nya sama dengan min 2 T dt seper 2 dA sama dengan min T dt. Jadi integral min T per min T kuadrat tambah 1 dt tambah integral 2 per min T kuadrat tambah 1 dt tambah ln V ln mutlak V sama dengan C1. Nah, kita gunakan dari rumus tadi di atas 1,8 di mana integral 1 per A kuadrat kurang U kuadrat du sama dengan seper 2A ln U tambah 1 per U kurang 1 sama dengan C1. Maka integral 1 per 2 dA tambah 2 integral 1 per 1 tambah T kuadrat dt tambah ln V sama dengan C1. Nah, kita selesaikan integralnya. Jadi 1 per 2 ln mutlak A tambah 2 1 per 2 kali 1 ln T tambah 1 per T kurang 1 tambah ln V sama dengan C2. Lanjut 1 per 2 ln mutlak min T2 tambah 1 tambah ln T tambah 1 per T kurang 1 tambah ln V sama dengan C2. Nah, ln min T kuadrat tambah 1 1 per 2 tambah ln T tambah 1 per T kurang 2 ln V sama dengan C2 sama dengan, jadi ln min T kuadrat tambah 1 1 per 2 T tambah 1 T per T kurang 2 V sama dengan C3. Nah, selanjutnya eksponenkan kedua ruasnya, di mana E pangkat ln min T kuadrat tambah 1 1 per 2 T tambah 1 per T kurang 1 V sama dengan E pangkat ln C3. Nah, sama dengan min T kuadrat tambah 1 1 per 2 T tambah 1 per T kurang 1 V sama dengan C3. Maka sama dengan 1 tambah T kali 1 kurang T mutlak 1 per 2. Jadi T tambah 1 per T kurang 2 V sama dengan C3. Nah, ingat T sama dengan U per V. Maka 1 tambah T 3 per 2 1 kurang T min 1 per 2 V sama dengan C3. Lanjut 1 tambah UV, di mana T nya tadi itu sama dengan UV 3 per 2 1 kurang UV 1 per 1 per 2 V sama dengan C3.
Lanjut, V tambah U per V 3/2, V kurang U per V min 1/2, V sama dengan C3. Jadi U tambah V 3/2, V kurang U 1/2 sama dengan C3. Nah, kita kembalikan pemisahan paling awal di mana U sama dengan X tambah 2Y kurang 4, V sama dengan U2X kurang Y tambah 5. Jadi U tambah V 3, V kurang U min 1 sama dengan C4. Nah, min 2X kurang Y tambah 5 tambah X tambah 2Y kurang 4, 3. Lanjut, min 2X kurang Y tambah 5 kurang X tambah 2Y kurang 4 min 1 sama dengan C4. Jadi minus X tambah Y tambah 1, 3, min 3X kurang 3Y tambah 9 min 1 untuk C4. Nah, penyelesaian umumnya di mana min X tambah Y tambah 1, 3 per min 3X kurang 3Y tambah 9 untuk C4.